Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang kedengeran suaranya, sekali lagi shalom. Aku mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk boleh kembali hadir ke tempat ini dan menyampaikan firman Tuhan. Di sini aku lihat banyak wajah-wajah yang baru, jadi izinkan aku untuk kembali memperkenalkan diri. Namaku adalah Marshall Blessing. Aku lahir di Jakarta 20 Juli 1994. Jadi tahun ini aku sudah berusia 31 tahun. Aku punya 2 adik perempuan. Adikku yang pertama sudah menikah, jadi sudah punya anak berusia masuk ke 3 tahun. Lalu adikku yang kedua masih bekerja di salah satu bank di Indonesia. Dan kalau ditanya aktivitasnya apa, Marshall? Melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu di akun rohani Kristen bernama Sahabat Blessing, dan juga memiliki suatu bisnis atau usaha bernama Blessing Balloon for Everyone. Itu adalah usaha buket balon bunga. Nah, kurang lebih seperti itu, dan aku mau tanya sama Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, siapa yang di sini udah siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya yuk. Saya percaya bahwa iman harus disertai dengan tindakan yang nyata. Jadi kerinduan hati kita untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti akan terlihat ketika kita datang ke gereja membawa Alkitab. Yuk, boleh disiapkan Alkitabnya, disiapkan juga buku catatannya, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita dapat mengerti, kita dapat mengingat, dan dengan mencatat kita akan lebih mudah untuk menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Tema yang diberikan kepadaku yaitu kesetiaan Tuhan. Aku mau tanya sama Bapak, Ibu, saudara-saudara di tempat ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia? Boleh angkat tangan ya? Definisi setianya harus benar ya. Jangan diartikan setia berarti setiap tikungan ada, ya, bukan itu ya. Setia ini, kesetiaan Tuhan itu berbeda dengan kesetiaan dari manusia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Dalam hal apa saja sih Tuhan itu setia? Nah, hari ini kita akan belajar pelan-pelan supaya kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam kehidupan setiap umatnya. Dan harapannya kita tidak hanya mengetahui kesetiaan Tuhan, tetapi kita juga mau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Ya, yuk saudara-saudara, kita buka firman Tuhan yang mendasari judul firman Tuhan hari ini, Tuhan yang setia, dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Setiap ayat firman Tuhan kita akan baca sama-sama ya, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Gak cuman kesehatan, tapi kesempatan untuk boleh datang, berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, bahkan mendengar kebenaran firman-Nya. Tahukah saudara bahwa di ayat-ayat yang sebelumnya, melalui Musa maka Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka itu dipilih oleh Tuhan bukan karena kehebatan atau kekuatan yang bangsa Israel miliki. Umat Israel, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dan karena Tuhan mau menepati janji yang Tuhan pernah katakan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Musa kembali menegaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Perhatikan baik-baik, saya bacakan sekali lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui. Jadi ada suatu reminder, ada suatu hal penting yang harus mereka ketahui dan mereka ingat. Apa itu? Bahwa Tuhan Allahmu, dialah
Allah yang setia. Melalui Musa, maka Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada umatnya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Dalam hal apa? Perhatikan baik-baik. Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Jadi Allah setia di dalam janji yang diucapkan. Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Oh, ternyata kesetiaan Tuhan ini berlaku loh untuk orang yang apa sih? Untuk orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan itu akan terjadi bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Itulah pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Tuhan adalah pribadi yang setia. Artinya Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Di mana Tuhan selalu menepati setiap hal yang dijanjikannya. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Tuhan adalah pribadi yang setia. Yang selalu memenuhi janjinya kepada mereka yang mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ketahuilah bahwa setiap kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan adalah pribadi yang setia dan Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janjinya ketika kita menjadi pribadi yang mau senantiasa mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan. Kalau kita lihat, kasih dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kasih kepada Tuhan tidak hanya terlihat melalui perkataan, tapi terlihat juga melalui perbuatan yang nyata. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anaknya yang taat. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan adalah bukti kasih sayang kita kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih kita dengan ketaatan terhadap firman-Nya, maka Tuhan adalah pribadi yang akan menepati setiap janji-janjinya. Jadi jangan hanya berpikir, kok Tuhan gak tepati ya janjinya. Tuhan selalu ready. Pertanyaannya, kita sudah melakukan bagian kita belum untuk mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya? Jangan-jangan janji Tuhan belum kita terima. Karena apa? Karena ada hal-hal yang belum kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam banyak hal, saudara-saudara, dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dalam hal apa saja sih Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya. Nah, kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, saudara, kita akan menemukan paling tidak 3 hal. Dalam hal apa sajakah Tuhan menunjukkan kesetiaannya? Yang pertama, Tuhan setia dalam perkataannya. Ini adalah hal pertama yang akan kita pelajari nanti di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Yang kedua, Tuhan setia dalam pengampunannya. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita lihat lagi ya. Yang ketiga adalah Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dapat kita lihat nanti di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Jadi ada 3 P ya. Yang pertama perkataan, yang kedua pengampunan, yang ketiga pemeliharaan. Jadi nanti kalau pulang ditanya, tadi firman-Nya tentang apa? 3 P. Apa itu 3 P? Tuhan itu setia dalam 3 P. Yang pertama, perkataannya, pengampunannya, dan pemeliharaannya. Saya akan kupas pelan-pelan supaya kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui perkataannya saja, tapi dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Yang pertama, Tuhan setia dalam perkataannya. Tuhan setia dalam janjinya. Kita lihat ya, dari kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Setiap ayat firman Tuhan kita baca sama-sama ya, supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat ini merupakan bagian dari kisah Bileam. Siapa itu Bileam? Bileam adalah seorang nabi Tuhan. Siapa itu nabi? Nabi adalah utusan Tuhan. Jadi dulu Tuhan kalau mau berbicara kepada umatnya itu melalui nabinya. Kalau sekarang gimana Tuhan berbicara kepada kita? Gak perlu nabi lagi. Tuhan berbicara kepada kita melalui perkataan yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah, waktu itu Bileam sebagai nabi Tuhan diminta oleh Balak. Balak siapa? Balak bukan yang di mata ya Marcel, itu Belek ya, beda ya. Jadi ini ada Bileam nabi Tuhan diminta sama Balak. Balak ini siapa? Balak ini Raja Moab. Balak ini gak suka sama bangsa Israel, makanya dia panggil, "Heh Bileam, comehere, come here," maksudnya. Aku mau minta tolong sama kamu untuk mengutuki bangsa Israel bagiku. Duit mah gak masalah, orang kaya. Pokoknya kamu kutuki bangsa Israel, oke? Nurut aja, nurut, oke? Namun ternyata di dalam perjalanan hidup Bileam itu, Tuhan justru mengendalikan Bileam. Sehingga Bileam justru bukan mengutuki bangsa Israel, tapi justru memberkati bangsa Israel. Dan di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Bileam menjelaskan kepada Balak, perhatikan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah tuh gak seperti manusia loh yang dapat berbohong, dapat ingkar janji. Tuhan itu setia. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam ayat ini Bileam menjelaskan bahwa tidak mungkin Allah berubah pikiran untuk mengutuk Israel. Karena Allah atau Tuhan telah berjanji untuk memberkati mereka. Ayat ini menekankan ketidakberubahan dan kesetiaan Tuhan pada perkataan atau janjinya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia yang mudah berubah. Sekarang A, besok B. Sekarang ya, besok enggak. Hari ini mau, besok gak mau. Tuhan itu setia pada perkataannya, pada janjinya. Kalau Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati. Gak mungkin Tuhan tidak akan memberkati bangsa Israel. Makanya jangan heran kalau yang keluar dari mulutku adalah berkat bukan kutuk. Karena pada awalnya memang Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dalam perkataannya. Kalau Tuhan bilang kita adalah orang yang diberkati, selama-lamanya kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita gak bisa pungkiri bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kadang-kala kita mengalami situasi yang sulit. Betul ya? Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tekanan. Mungkin ketika Bapak Ibu sedang ada di dalam suatu keluarga, permasalahannya biasanya tuh mengenai keuangan. Ini nomor satu biasanya. Ketika suami mungkin di PHK, istri di PHK, ada cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, udah punya anak, perlu sekolah, perlu makan, perlu susu. Berangkat kerja aja perlu bensin, itu kan semuanya duit. Saya sih percaya sama Tuhan, tapi kok kenyataannya seperti gak ada Tuhan ya? Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Saya mesti ngerawat orang tua saya lagi yang lagi sakit. Gak punya asuransi. Tapi puji Tuhan sih punya BPJS walaupun mesti ngantri. Kadangkala keadaan yang kita alami membuat kita mulai mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Kadangkala rasa ragu itu muncul. Katanya Tuhan berkati, tapi kok hidupku seperti ini? Dikejar-kejar hutang,
Tiap hari yang datang debt collector. Gimana ya? Padahal firman Tuhan bilang di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kehidupanku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Tapi kok masa depanku kayaknya madesu ya, masa depan suram ya, bukan masa depan sukacita ya. Apakah Tuhan lalai menepati perkataannya? Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Ayat ini mengingatkan bahwa Allah itu setia. Tuhan pasti menggenapi perkataannya. Jadi hari ini kalau kita sedang berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan pertanyaan, jangan pertanyakan itu lagi. Sebab kebenarannya adalah Tuhan itu setia. Dalam segala hal yang Ia janjikan kepada kita hari ini, coba kita ingat-ingat apa sih janji yang pernah Tuhan berikan kepada kita? Masihkah kita mempercayainya? Masihkah kita mengasihi Tuhan dan hidup di dalam ketaatan? Seperti yang aku sampaikan di awal, jangan-jangan janji Tuhan belum terjadi karena kita belum melakukan bagian kita, yaitu mengasihi Tuhan dan taat pada firman-Nya. Dari sisi Tuhan selalu ready. Tuhan mau pastikan sikap hati kita siap ketika menerima janjinya. Aku pengen tahu dong, kira-kira janji Tuhan itu ada apa aja sih? Nah, hari ini aku akan tunjukkan 2 ayat ya, untuk menunjukkan beberapa hal yang Tuhan katakan kepada setiap umatnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, surat Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Perhatikan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Maksudnya menjadi hamba uang tuh jangan kita menjadi pribadi yang cinta akan uang. Itu maksudnya. Punya uang gak apa-apa, tapi kalau hati kita melekat kepada uang dan sulit melepaskan uang, nah itu berbahaya. Gimana cara kita tahu bahwa kita cinta akan uang? Gampang. Waktu diedarin kantong persembahan, mengasih gak tuh? Ya, karena orang yang mencintai sulit untuk melepaskan. Ya, jadi gampang ngujinya. Ketika ada orang butuh bantuan, kita mau bantu gak? Ketika ada pekerjaan Tuhan yang memerlukan mungkin dana, kita ada kemampuan untuk mensupportnya, kita mau gak melakukannya? Mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tahu motivasi hati kita yang terdalam. Jadi diberkati gak salah. Selama kita jadi berkat buat sesama, kan begitu. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Berarti ini firman Tuhan ya, apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan loh buat setiap umatnya. Buat setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat pada firman-Nya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Berarti Tuhan berjanji untuk apa? Menyertai kita. Mungkin kenyataannya kita sendiri. Kita mungkin gak punya siapa-siapa lagi. Tapi kebenarannya kita gak sendiri. Ada Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai. Dan dikatakan apa? Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di dalam segala keadaan percayalah Tuhan selalu ada untuk menyertai setiap umatnya. Ya. Hari ini yuk kita kembali mengingat janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Justru kalau kita mau jujur, yang sering kali meninggalkan Tuhan adalah kita. Contohnya apa Marshall? Perumpamaan anak yang hilang, ingat gak? Karena apa? Karena mau bebas. Karena gak mau diatur. Maunya semaunya. Kalau doa biarlah kehendakku yang jadi. Keinginanku yang jadi. Jadi doanya selalu aku, dan aku. Kita bisa melihat
dari kisah perumpamaan anak yang hilang, bahwa ternyata jauh dari Tuhan justru membawa penderitaan. Justru meninggalkan Tuhan tidak membuat hidup seseorang semakin lebih baik. Ya, makin menderita, hidup dalam dosa. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang tetap setia. Setia untuk mengasihi umatnya, dan setia untuk memulihkan kehidupan umatnya. Hari ini yuk, kita jangan lupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini kan janji tentang penyertaan Tuhan. Tahu nggak bahwa Tuhan juga berjanji loh, bahwa Tuhan tidak hanya menyertai, tapi Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sangat mengasihi setiap ciptaannya yang ada di dalam dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah tidak hanya diucapkan, tapi ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata, di mana Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Binasa ini bukan lenyap ya. Bukan kayak gitu. Binasa ini artinya tuh masuk ke dalam kematian kekal di dalam neraka. Itu arti dari binasa. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah berjanji orang tersebut tidak akan mengalami kebinasaan suatu hari kelak, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan baik gak? Tuhan baik. Tuhan pasti tepati gak? Pasti tepati. Pasti. Karena Tuhan setia. Tuhan gak berubah. Kalau dulu Tuhan bilang janjinya A, janjinya pasti ditepatin. Kalau manusia bisa berubah. Hari ini aku beliin kamu makanan A ya. Hari ini kita pergi ke situ ya. Bisa tuh tiba-tiba gak ditepatin. Hari ini aku transfer kamu ya. Maaf lupa transfer. Maaf ada acara yang lain. Manusia bisa gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Tuhan tuh gak pernah lupa. Tuhan ingat apa yang dia janjikan, kita kadang-kala lupa. Makanya kita perlu nyatet. Tuhan tuh gak lupa. Kita dapat lupa, Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang ia katakan kepada umatnya. Saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan satu kisah di dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang benar-benar mengingat perkataannya, dan Tuhan adalah pribadi yang setia menepati janji atau perkataannya. Ada satu kisah dalam Alkitab namanya adalah Abram dan Sarah. Pasti setiap kita pernah mendengar kisah tersebut. Tapi tahukah saudara bahwa Sarah ini adalah seorang perempuan yang mandul? Kita lihat ayatnya. Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 30. Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan, baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Siapa itu Sarai? Sarai adalah nama sebelum diganti menjadi Sarah. Siapa itu Abraham? Dia adalah Abram sebelum diganti namanya oleh Tuhan. Jadi Sarai ini adalah istri dari Abram. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Sarai itu mandul. Mandul itu bukan sulit punya anak. Kalau sulit ada kemungkinan bisa punya anak. Mandul itu kagak bisa punya anak. Mau diapain juga kagak bisa. Kalau orang mah bilang udah gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Mau pakai cara kungfu kayak kagak bisa. Gak bisa dirubah. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan Abraham dan Sarah, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Tuhan tahu apa yang mereka gumulkan. Lalu Tuhan berfirman di dalam kehidupan mereka. Di mana Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Secara logika gak mungkin masuk akal, gak mungkin terjadi. Orang mandul, keturunan banyak, nehi-nehi, kagak mungkin. Mandul, secara logika manusia apa yang Tuhan katakan gak mungkin dapat terjadi. Tapi kita akan lihat, perkataan siapa yang terjadi? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia?
Tuhan berfirman kepada Abraham di usia tua Abraham dan Sarah. Bayangin, Sarah gak cuma mandul tapi udah lanjut usia. Jangan tua lah ya, lanjut usia lebih baik tapi penekanannya tetap dalam. Lanjut usia. Coba kita lihat apakah Tuhan benar-benar mengingat firman-Nya. Apakah benar Tuhan itu menepati firman-Nya? Kita lihat ke kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 5, ayatnya bagus banget, kita baca satu-satu. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Stop sampai sini dulu. Satu-satu saya kupas. Tuhan memperhatikan Sarah. Menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli di dalam kehidupan setiap umatnya. Kadang-kala kita mungkin seperti Sarah ngerasa, ya gak mungkin lah ya bisa punya anak. Udah mandul, udah tua. Kayaknya gak bisa. Pakai cara manusia tuh gak bisa. Gak mungkin. Mustahil. Apa jangan-jangan Tuhan gak peduli ya? Saudara-saudara harus tahu bahwa zaman itu ketika seseorang tidak punya anak, itu jadi suatu aib loh. Karena orang bisa beranggapan jangan-jangan ada dosa kali ya. Dikutuk. Makanya rahimnya tertutup. Saudara bisa bayangkan tekanan yang dialami saat itu. Makanya jangan heran sampai Sarah kasih hambanya kan. Supaya punya anak. Tapi dia lakukan dengan caranya. Apakah itu yang Tuhan mau? Terjadi sesuai dengan cara kita. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan mau janjinya digenapi dengan caranya. Apakah janji Tuhan bisa digenapi dengan cara kita? Bisa. Tapi itu akan membahayakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Jadi Tuhan tahu perkataannya, Tuhan menepati perkataannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi Tuhan menepati, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi janjinya. Bukan karena apa yang Sarah lakukan, tapi karena Tuhan yang mengasihi Sarah. Dan Tuhan adalah pribadi yang setia. Lihat ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah. Buat dunia gak mungkin. Mandul, lanjut usia. Tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Justru yang gak masuk logika manusia itu mainannya Tuhan. Yang besar, yang gak mungkin, itu Tuhan. Karena kalau masuk akal itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan manusia. Kalau bisa dilakukan oleh manusia. Membelah air, nah itu pekerjaan Tuhan. 5 roti 2 ikan, nah itu pekerjaan Tuhan. Mengubah air menjadi anggur, itu pekerjaan Tuhan. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Oh, ternyata gak cuma tagihan yang ada jatuh tempo. Janji Tuhan juga ada temponya. Ada waktunya. Makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah masalahnya gini Bapak Ibu, kita gak tahu waktunya Tuhan kapan. Kalau tagihan jatuh temponya jelas bulan depan, akhir bulan. Gajian jelas, akhir bulan. Gak cuma jelas tanggalnya, nominalnya juga jelas. Kalau Tuhan, kita gak tahu nih. Waktunya kapan. Nah di saat itulah iman kita diuji. Kita tetap percaya gak sama janji Tuhan? Hari ini bisa percaya, besok belum tentu. Makanya saya bilang bahwa apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita saat ini, yuk kita kembali ingat dan percaya itu.
Karena tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Tugas kita adalah menanti dengan percaya. Lihat lagi, ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Stop sampai sini. Buat orang mungkin ayat ini biasa aja ya. Tapi buat saya secara pribadi, Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Allah atau Tuhan itu pernah berfirman bahwa setiap anak yang lahir dari umat Israel itu harus disunat. Tahu ya disunat ya? Nggak perlu dicontohkan kan ya. Disunat. Gitu. Pada hari yang ke-8. Yohanes Pembaptis disunat. Iya begitu, emang begitu. Maksudnya apa dari ayat ini? Coba kita lihat baik-baik. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berarti Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan kasihnya kepada Tuhan ditunjukkan melalui ketaatan pada firman-Nya. Jadi jangan heran janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Betul? Iya. Dia taat. Dia mengasihi Tuhan. Ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Hari ini, yuk kita jangan ragukan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pasti Tuhan genapi dengan waktu dan caranya. Mungkin kita belum melihat hari ini janjinya digenapi. Marshall, kamu tahu gak, aku tuh udah menikah cukup lama loh. Ya seperti kisah yang kamu tadi ceritain, kami juga menantikan hadirnya buah hati. Memang sih kami udah coba berbagai cara untuk bisa punya anak. Tapi sampai sekarang belum ada garis 2. Tapi kami kembali dikuatkan pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Marshall, saya tuh sebenarnya punya sakit. Udah lama banget sih. Sebenarnya dulu gak parah-parah banget. Tapi waktu saya cek ternyata saya udah stadium akhir. Kata dokter saya gak bisa sembuh. Tahun ini tahun terakhir saya hidup, Marshall. Di sini udah banyak ringnya. Kamu lihat gak? Banyak banget. Udah pasang ring beberapa. Buat dokter, saya gak bisa sembuh. Kamu gak tahu kan di tas saya isinya apa? Itu obat semua, Marshall. Jadi saya kalau kemana-mana bukan hanya gak boleh lupa Tuhan, gak boleh lupa bawa obat. Hidup saya tergantung sama obat. Enggak ya Bapak Ibu. Hidup kita tergantung pada perkataan Tuhan. Kalau Tuhan masih bilang, belum selesai, belum selesai. Benar. Selama pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini belum selesai kita lakukan, Tuhan pasti akan kasih kita kesempatan. Ya, Tuhan itu setia dalam perkataannya. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang setia dalam pengampunannya. Kita lihat ya, surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Surat 1 Yohanes ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menyampaikan pesan bahwa melalui darah Yesus, maka umat kepunyaan Tuhan memperoleh pengampunan dosa. Jadi sebelum ayat ini muncul, Yohanes tuh menyampaikan pesan bahwa, hei umat Tuhan, ketahuilah dan sadarilah bahwa pengampunan dosa itu dapat dialami oleh setiap umat Tuhan melalui penebusan yang Yesus Kristus lakukan. Di ayat yang ke-9 ditegaskan, jika kita, berarti jika Yohanes dan umat Tuhan mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil.
Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu setia dalam pengampunannya. Ketika umat Tuhan berbuat dosa dan mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Nggak cuman mengampuni, perhatikan ayatnya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Segala dosa. Dosa perzinahan, dosa menyembah berhala, dosa benci sama sesama. Dosa itu nggak selalu tindakan yang bersifat aktif. Tetapi kepasifan untuk melakukan kebaikan itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak lakukan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dosa itu nggak cuma aktif melakukan kejahatan, tapi pasif melakukan kebaikan itu juga dosa. Lihat, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Apa arti kata menyucikan kita? Menyucikan itu artinya membersihkan kita. Dari apa? Dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Jadi gak cuma dosanya diampuni, tetapi kekuatan untuk dapat meninggalkan dosa itu juga Tuhan berikan dalam hidup umatnya. Tuhan setia mengampuni dosa jika umatnya bersedia mengakuinya. Yohanes mengajarkan bahwa pengakuan dosa adalah kunci pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dalam pengampunannya. Hari ini, kalau ada dosa yang tiba-tiba teringat, oh iya ya, aku tuh sebenarnya benci banget sama mertuaku. Aku sebel banget sama mantuku. Aku benci banget sama kakakku, sama adikku. Dari kecil. Soalnya aku dulu suka dibanding-bandingin. Ya aku gak suka banget sama ipar aku. Mentang-mentang kerjaannya gajinya lebih gede, aku suka disindir. Aku gak suka banget sama bos aku. Kesel. Masa dia jelek-jelekin aku di depan karyawannya. Aku gak suka sama rekan kerjaku. Aku yang kerja. Dia bilang dia yang kerja. Gara-gara dia yang ngumpulin. Kan kurang diajar tuh orang. Saya harus kasih pelajaran. Pelajaran apa ya? Matematika, Inggris atau apa ya? Hari ini kalau kita menyadari ada dosa yang masih kita lakukan, yuk akui itu. Bukan di hadapan saya, tapi di hadapan Tuhan. Kenapa gak di hadapan saya? Karena saya gak bisa ngampunin dosa Bapak Ibu. Akui itu di hadapan Tuhan. Ketika kita jujur, kita akan mengalami pemulihan. Ya. Bayangkan, kita kalau ke dokter nanya kan, sakit apa Bu? Bener gak? Harus apa? Jujur kan? Iya nih palanya pusing. Aduh sakit. Yang mana sakit? Ini Pak dompet saya gitu. Ketika kita jujur, obatnya tepat. Bener gak? Cepet sembuh. Tapi Tuhan melebihi dokter. Tuhan tahu sampai kedalaman hati manusia. Mungkin gak bisa kita ucapkan, tapi Tuhan tahu rasa sakit hati yang ada di dalam. Atas perlakuan suami, atas perlakuan istri. Yuk akui. Karena kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, yang pulih siapa? Diri kita sendiri. Iya, hati kita dipenuhi damai, ketenangan, sukacita. Bapak Ibu mau gak hidupnya dipenuhi kedamaian? Mau gak hidupnya dipenuhi oleh ketenangan, lepaskan pengampunan? Ya. Lanjut lagi. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34 bagian yang terakhir. Yeremia 31 ayat 34 bagian yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah ini prinsip pengampunan. Saya mau kasih tahu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik, lihat ya.
Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini perkataan Tuhan. Betul ya? Lihat. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi Tuhan itu baik gak? Tuhan baik. Buktinya apa? Tuhan mau mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh umat Allah. Kan begitu? Lihat lagi. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalau mau dikeren-keren ini pakai bahasa Inggris, forgive and forget. Maksudnya Tuhan tidak mengingat-ingat lagi, jadi hilang gitu ya dari ingatan Tuhan ya? Bukan. Artinya Tuhan tidak lagi memperhitungkan hal itu sebagai dosa. Tuhan tahu itu dosa, tapi hukuman dosa ditiadakan. Udah, Tuhan gak ingat-ingat lagi. Ini penting. Karena kita sebagai manusia cuma forgive doang, gak di forget. Ketemu lagi, ya ampun orang, selin banget. Nah, saya pernah ngalamin kayak gini Bapak Ibu, makanya saya bisa berbicara. Cuma lihat sendalnya aja saya udah gak suka sama orangnya. Cuma lihat sendalnya Bapak Ibu. Pelayanan bareng. Depan hahaha. Hatinya dongkol Bapak Ibu. Panas. Buas. Kalau Gigi bilang panas. Ya kan gitu. Panas Bapak Ibu. Tapi waktu saya dengar firman di gereja, hati saya luluh Bapak Ibu. Mau sampai kapan saya begini? Saya menderita, gak damai, pelayanan kagak sukacita. Hidup kayaknya mentok, gak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kayaknya promosi kagak dapet. Jalan tertutup. Saya akui dosa saya di hadapan Tuhan. Walaupun dia yang salah sih. Ih kok gak bela diri? Enggak, bukan emang begitu Bapak Ibu. Tapi terlepas dari siapa yang salah, saya mau sembuh. Saya mau pulih. Saya tahu Tuhan setia dalam pengampunannya. Bahkan Tuhan bilang kalau kita mengampuni kesalahan sesama, Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Saya ampuni dia. Saya datengin orangnya Bapak Ibu. Sorry ya kalau aku punya salah sama kamu. Oh oke deh. Bisa ditinggal Bapak Ibu. Tapi saya damai. Kenapa? Karena saya sudah melakukan bagian saya. Kalau dia masih belum bisa mengampuni saya, kan urusan dia sama Tuhan. Ngapain saya ngurusin lagi? Tapi detik itu, ya Tuhan angkat hidup saya sampai saat ini. Pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mau mengakuinya. Hari ini yuk jangan simpan dosa. Mungkin istri gak tahu. Suami gak tahu. Dikasih uang jajan berapa, sebagian disimpan dalam kantong. Suami gak tahu. Pak dari mana? Dari kantor. Kantor siapa? Mau kemana? Mau rapat. Rapat sama siapa? Udah malam. Siapa yang telepon? Alumni. Grup alumni. Mau sharing. Lama-lama jadi sherong Bapak Ibu. Saya ngomong ini realita, ini sesuatu yang memang dapat terjadi. Saya gak mendoakan loh, enggak loh, benar loh. Justru saya menyampaikan firman supaya mencegah, supaya hal itu jangan terjadi. Kalau udah terjadi, ya akui dosa. Jangan terus dilakukan. Manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak. Ingat kisah ini enggak? Ananias dan Safira. Ya kan? Dia berpikir dia bisa membohongi Tuhan. Rasul Tuhan. Nehi-nehi, gak bisa. Di hadapan Tuhan gak ada hal yang bisa disembunyikan. Akui itu, supaya kita sembuh. Karena Tuhan mau mengampuni. Bukan dihakimi, diampuni. Disembuhkan, siapa sih yang gak mau disembuhkan? Kagak bayar lagi. Tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mengakuinya. Saya mau tutup bagian yang kedua ini dengan satu kisah di dalam Alkitab. Jangan berpikir bahwa kalau udah pelayanan, kalau udah jadi pengikut Kristus, terus kebal dari dosa. Buang tuh jauh-jauh. Gak ada orang yang kebal dari dosa selain Yesus. Karena tahu firman gak menjamin orang akan hidup dalam firman. Makanya saya berdoa setiap kita gak cuma tahu firman, gak cuma mau tahu yang benar, tapi mau menghidupi kebenaran. Goalnya itu. Karena Tuhan pengen setiap kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Tapi harus dengar dulu supaya bisa dilakukan, kan begitu.
Daud, seseorang yang mengasihi Tuhan pada awalnya. Setia kepada Tuhan. Iya. Digambalain berapa ekor aja dia setia gembalain, betul ya? Sampai akhirnya dapat promosi dari Tuhan mengalahkan Goliat. Capek ya. Jadi raja. Jadi raja. Ternyata kesetiaan kepada Tuhan mendatangkan promosi Tuhan loh. Wah. Makanya setia dalam perkara kecil. Cuman segini. Kadang yang kecil disepelekan. Doa, baca Alkitab, bangun pagi. Ayatnya gitu-gitu doang. Ayatnya gitu-gitu doang. Nggak ada perubahan dalam hidup saya. Ya belum, sabar. Butuh waktu untuk bisa dicerna dan mengubah dari dalam. Daud. Lagi musim perang. Dia kagak ikut perang. Dia naik ke atap. Wih. Cihuy. Cantik juga. Mulai tuh. Nggak jaga mata. Dari mata turun ke hati. Akhirnya dia berzina. Sama istri orang. Istri orang. Bukan suami orang. Istri orang. Satu. Nggak bertobat. Makin hancur hidupnya. Dia mulai merencanakan hal yang jahat untuk membunuh suami dari Batseba, Uria. Padahal Uria, prajurit yang setia sama Daud. Bener. Diatur gimana caranya, pokoknya suaminya harus mati. Bahkan sebelum suaminya dirancang untuk mati. Kita atur gimana suaminya pulang ke rumah lah, biar gak ketahuan itu anak gue. Bener, se-ekstrim itu Daud ngatur rencana. Tapi Uria gak mau. Karena dia tahu ini lagi musim perang, jadi dia mendingan standby aja jaga. Ditaruh sama Daud paling depan. Barisan paling depan, mati Uria. Dosa gak? Dosa. Orang gak ada yang tahu. Ya mungkin, ya kalau dia Daud cerita sama orang tertentu, mungkin orang itu tahu. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan Tuhan adalah pribadi yang tegas dengan dosa. Saya akan tunjukkan baik-baik ya. Bahwa dosa diampuni tapi konsekuensi dosa akan terus berjalan. Kita lihat baik-baik. 2 Samuel pasal yang ke-12. Ini bagus banget. Benar-benar bagus banget. Kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Stop sampai sini dulu, nanti aku jelasin yang ayat 14-nya. Sampai 13 dulu, mundurin? Yes. Melalui Nabi Natan, Tuhan menegur dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Kalau Tuhan masih tegur, artinya Tuhan masih sayang sama orang itu. Iya. Kalau udah gak disayang itu gak akan ditegur. Bener gak? Iya dong, Bapak Ibu kalau sayang sama anak gitu doang. Kalau anaknya salah, diapain? Ditegur kan? Dek, jangan deket-deket, itu bahaya. Nanti kesetrum loh. Nanti jatuh loh. Ayo belajar, biar pinter. Jadi kalau seseorang masih menerima teguran, artinya orang itu masih disayang. Tuhan minta sama Nabi Natan, kamu pergi sama Daud, tegur Daud atas dosa atau kejahatan yang telah dia lakukan. Ceritain dong, pak. Lihat respon Daud, ayat yang ke-13. Daud Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud ngaku, apa yang dia telah lakukan adalah suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Jadi apa yang dilarang, dilakukan itu dosa. Jangan mencuri, kita mencuri itu dosa. Jangan berbohong, kita berbohong, kita dosa.
Jangan mengingini milik sesamamu, kita kepengen. Itu dosa. Kayak Daud mengingini milik sesama kan, istrinya dipengen. Dosa. Tapi kita lihat, Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daud ketika dia mengakui dosanya? Lihat baik-baik. Dan Nathan berkata kepada Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Zaman dahulu upah dosa ialah maut, kematian. Makanya jangan heran, zaman Alkitab perjanjian lama, orang berbuat dosa hukumannya langsung mati. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau mengatakan bahwa dosa itu ada konsekuensinya. Supaya orang tuh jangan berbuat dosa. Hukuman dosa ditiadakan. Karena Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni. Percayalah Tuhan itu setia. Segala dosa. Mau dari dosa A sampai dosa Z. Dari dosa inti sampai dosa peranakan juga. Cabang-cabang lagi. Tuhan bisa ampuni itu. Tapi konsekuensi dosa tetap berjalan. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 14. Walaupun demikian, berarti walaupun Daud tidak mengalami kematian, kekal di dalam neraka, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, anak yang dikandung oleh Batsyeba itu pada akhirnya akan meninggal. Jadi Salomo itu bukan anak pertama dari Daud, tapi anak yang kedua. Paham ya? Meskipun Allah atau Tuhan mengampuni, konsekuensi dari dosa tetap terjadi. Pengampunan tidak menghapuskan konsekuensi. Jadi jangan lakukan dosa. Karena dampaknya itu akan terus berjalan. Benar? Anak yang lahir dari perzinahan itu akhirnya meninggal. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dosa itu serius. Hari ini, kalau ada dosa yang masih kita simpan, belum kita akui di hadapan Tuhan, sampaikan itu. Supaya kita dapat mengalami pemulihan, pengampunan dari Tuhan. Dosa itu gak hanya menghancurkan diri kita Bapak Ibu, tapi akan menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia dalam pengampunannya. Jadi kita udah belajar dua ya. Tuhan setia dalam perkataannya, Tuhan setia dalam pengampunannya. Yang terakhir, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Ini bagus. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus dari atas bukit. Di mana waktu itu Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya supaya jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup di dalam kecemasan. Khususnya dalam hal-hal kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kenapa sih umat Tuhan seharusnya tidak perlu takut atau khawatir atau cemas? Perhatikan ayat ini, perkataan Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Stop sampai sini. Ayat ini mau mengajarkan kepada pengikut Tuhan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah pribadi yang tidak hanya menciptakan ciptaannya, tapi Tuhan atau Allah adalah pribadi yang memelihara kebutuhan umatnya. Ya, lihat baik-baik. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Manusia itu lebih berharga, lebih bernilai dari burung. Boleh kasih tahu kiri kanan bilang, kamu lebih bernilai dari burung. Ini yang firman Tuhan katakan. Jadi Tuhan tidak hanya mampu menciptakan, tapi Tuhan adalah pribadi yang mampu untuk memelihara
keperluan umatnya. Ya. Yesus mengajak para pengikutnya termasuk kita untuk mempercayai bahwa Allah memelihara umatnya. Ayat ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja, tetapi Yesus menekankan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kecemasan. Jadi walaupun kita tahu Tuhan sanggup memelihara, bukan berarti kita tidak bekerja ya Bapak Ibu, tetap bekerja. Saya aja tetap harus bekerja, bikin balon, iya, tetap bikin, ngedit, nganterin. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Tadi saya sudah katakan kan, kasih dan ketaatan adalah satu kesatuan. Nggak bisa cuman berkata-kata saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Allah adalah Bapa yang setia memelihara ciptaannya. Hari ini apapun yang sedang menjadi kekhawatiran kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Kalau ada yang belum merasa, kok aku kayaknya belum dapat ini deh. Coba cek, itu keinginan atau kebutuhan? Karena keinginan sama kebutuhan beda. Kadang-kadang apa yang kita ingin itu bukan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau itu kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Ya, dengan waktu dan caranya yang ajaib. Nanti saya tunjukkan kisahnya juga. Ya, suatu ketika Nabi Elia, ini ada tokoh Alkitab namanya Nabi Elia. Dia ini dipakai oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Kenapa? Karena Raja Ahab sama istrinya Isabel. Oke, namanya siapa? Isabel. Dengar namanya udah sebel ya? Iya. Ahab sama Isabel ini memimpin bangsa Israel kepada penyembahan berhala, Bapak Ibu. Bahkan memimpin bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan. Maka sebagai hukuman, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa tidak akan ada hujan, atau dengan kata lain, mereka akan mengalami kekeringan. Setelah Nabi Elia menyampaikan teguran dari Tuhan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, maka Tuhan memberikan tugas kepada Elia ini untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu ada di sebelah timur sungai Yordan, di mana Allah berjanji akan memelihara kehidupan Elia. Kita lihat ya ayatnya. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ketika Elia taat dengan apa yang Tuhan katakan untuk pergi ke sungai Kerit, tempat yang memang Tuhan telah tunjukkan dan tentukan, justru mendatangkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ajaibnya di mana, Marshall? Perhatikan ayat ini baik-baik. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak. Seumur hidup saya biasanya tuh kalau dapat bantuan tuh dari orang, nggak pernah dari binatang. Tapi Elia dapat makan dari burung. Maksudnya apa ayat ini mau berbicara? Tuhan dapat memakai siapapun. Tuhan dapat memakai apapun untuk memelihara kehidupan umatnya. Cara Tuhan itu gak bisa terduga Bapak Ibu. Gak bisa terduga, gak bisa diatur pakai otak manusia. Kita mikirkan, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya dengan cara ini. Tapi waktu pandemi COVID, kok masih bisa tetap survive? Kok masih bisa tercukupi? Masih bisa makan. Ya kan? Bahkan kita lihat hidup kita saat ini. Mungkin kita merasa diri kita kurang, tapi kita gak sampai kekurangan. Mungkin kita bisa merasa lapar, tapi kita gak sampai kelaparan. Betul? Bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. 1, Allah dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Yang kedua, baca baik-baik. Pada waktu pagi dan petang. Wah, Tuhan teratur banget. Pagi, sore. Wah, dikasih roti dan daging. Pemeliharaannya sempurna Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pagi, petang, waktunya makan nih, dikasih makan. Betul? Pagi dan petang.
Tuhan setia untuk memelihara hidup umatnya. Iya, ketika umatnya juga taat kepada Tuhan. Tetap setia memelihara umatnya yang taat kepadanya. Dia setia memelihara umatnya yang taat dengan caranya yang ajaib. Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Gak bisa dimengerti dengan otak kita yang terbatas. Jadi jangan pernah batasi cara Tuhan bekerja. Mungkin kita berpikir, kerjaanku gak besar Marshall, gak kayak orang-orang yang kalau dapat gaji jutaan bahkan MM-an. Saya paling seember. Kerjaan saya kayaknya saya gak bisa, kayaknya gak cukup deh. Tapi Tuhan yang suruh saya untuk melakukan pekerjaan ini. Karena idenya dari Tuhan. Saya cuma mau taat aja sama apa yang Tuhan katakan. Kebetulan saya bisa masak. Jadi Tuhan kasih hikmat sama saya untuk buka tempat makan. Jadi tinggal, tapi depan juga ada kayak orang bisa makan. Tapi puji Tuhan loh Marcel, keluarga kami tercukupi. Saya tuh sebenarnya punya keahlian mengemudi. Nggak tahu dari dulu saya senang banget nyetir. Sekarang saya profesinya sebagai driver. Ya sebenarnya sih kayaknya nggak akan cukup ya. Tapi setelah saya jalani, ternyata Tuhan pelihara loh. Tiba-tiba adalah yang naik. Kasih saya lebih tipsnya. Lebih gede daripada gaji saya. Wah itu benar-benar pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Besok tuh sebenarnya ada hutang yang perlu dibayar. Saya nggak tahu bayar hutang dari mana. Tiba-tiba waktu saya berdoa, ada orang yang lupa bayar kerjaan saya. Datang, dia bayar. Padahal dulu saya tagih-tagih kagak bayar-bayar. Tapi dia datang. Dia bilang katanya dia waktu doa keinget katanya muka saya untuk bayar hutang. Akhirnya saya bisa survive, puji Tuhan. Yang saya mau katakan adalah Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam memelihara umatnya. Dan cara Tuhan memelihara begitu luar biasa. Ayat yang terakhir ya. Ini adalah kisah mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada di padang gurun 40 tahun Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Ketidakpercayaan. Jadi kalau kita gak percaya, kita gak taat, nanti kita muter-muter gitu terus. Tapi Tuhan itu tetap pribadi yang mengasihi umatnya. Lihat ya. Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Saya undang tim musik boleh maju ke depan ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Lihat. Orang Israel makan mana. Mana apa? Mana ini roti dari sorga. 40 tahun lamanya. 40 tahun Bapak Ibu. Sampai mereka tiba. Sampai pada waktunya Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu kapan pemeliharaan itu, kapan pemberiannya itu perlu diberikan. Nanti kalau pemberiannya itu dihentikan berarti Tuhan anggap kita sudah siap. Dan tidak bergantung lagi pada siapapun. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah 5 roti dan 2 ikan, sebenarnya Tuhan ketika mengadakan itu menjadi mujizat, Tuhan bisa kan bagian itu sendiri kan? Kenapa Tuhan suruh murid-muridnya? Ada pesan tersirat yang ingin disampaikan bahwa Tuhan dapat memberkati orang lain melalui manusia. Ya, Tuhan tuh adalah pribadi yang rindu melibatkan umatnya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kadangkala kita bisa jadi di posisi orang yang menerima roti dan ikan itu. Tapi ada kalanya kita ada di posisi orang yang memberikan roti dan ikan itu. Saya berdoa supaya Bapak Ibu hidupnya diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Ya, nggak cuman makanan yang Tuhan cukupkan. Lanjut. Ayat yang terakhir, Ulangan 29 ayat 5. Kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-5. Apalagi sih yang Tuhan pelihara selain kebutuhan hidup mengenai makanan. Ayat yang terakhir baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu ada dan nyata. Gak masuk akal
nggak bisa dicerna, tapi dapat menjadi suatu kenyataan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Artinya Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan menepatinya. Dalam hal apa saja Tuhan menunjukkan kesetiaannya? Yang pertama, dalam hal perkataannya. 3P, perkataan, pengampunan, dan pemeliharaan. Hari ini, yuk kita jangan meragukan kasih Tuhan yang sudah terbukti adanya. Amin.